Tidak banyak yang tahu jika dulu Kecamatan Juwana merupakan sebuah kabupaten. Sejarah adanya kabupaten tersebut terbukti dengan adanya komplek makam Bupati Juwana yang berada di Jalan Mangkudipuro, Desa Growokidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Kali ini tim Bintang Media mencoba untuk menelusuri jejak keberadaan makam Bupati Juwana dan sedikit sejarah tentang pemerintahan Bupati Juwana. Menurut keterangan dari juru kunci makam, Trijoko atau Toto Wulankusumo mengatakan bahwa pada masa itu ada 3 bupati yang memimpin pemerintahan Kabupaten Juwana, yakni Bupati Juwana pertama yaitu Tumenggung Mangkudipuro I atau Pangeran Bagus Amin. Beliau memimpin pemerintahan Kabupaten Juwana dari tahun 1825 hingga 1852. Selanjutnya pada masa pemerintahan Bupati Juwana yang kedua dipimpin oleh Kiai Tumenggung Mangkudipuro II atau Pangeran Bagus Pandu pada masa kepemerintahan mulai dari tahun 1853 hingga 1883. Kemudian Bupati Juwana ketiga atau yang terakhir yaitu Kiai Tumenggung Mangkudipuro III atau Pangeran Bagus Rakib. Beliau memimpin dari tahun 1883 hingga 1886 dan ketiganya juga disemayamkan di makam ini. Namun entah apa yang terjadi pada masa itu, Juwana kemudian bergabung dengan Kabupaten Pati dan berganti status menjadi Kecamatan Juwana menurut juru kunci makam Bupati Juwana. Tidak banyak cerita mengenai masa pemerintahan Bupati Juwana, namun yang pasti dulu Juwana merupakan sebuah kabupaten yang terpisah dari Kabupaten Pati. Di balik cerita tentang pemerintahan Kabupaten Juwana juga tersimpan kisah yang mistis. Juru kunci juga menceritakan bahwa dirinya pernah ditemui oleh sosok Bupati Juwana ketiga yakni Pangeran Bagus Rakib saat beliau membersihkan makamnya. Menurutnya pada saat itu Bupati Juwana ketiga terlihat tersenyum kepadanya. Hal itu dimungkinkan sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada juru kunci karena telah merawat komplek makam beliau. Bahkan dulu pernah ada pengamen yang biasa tidur di dalam makam tersebut. Mereka tak sengaja melihat penampakan sosok pocong di area makam ini. Tak hanya itu, ada juga kisah tentang burung yang tiba-tiba mati yang setiap melewati atas makam Bupati pertama Juwana ini. Kalau ada burung lewat di atas makam Bupati nomor 1 itu jatuh dan meninggal. Itu ceritanya zaman dulu. Kok bisa gitu Pak Nggih? Saya juga tahu, mungkin ini sudah ceritanya zaman dulu, saya juga kurang tahu. Keistimewaannya berarti itu Pak ya? Kalau semasa masih hidup ini Pak, kalau antara 1, 2, 3 itu yang istimewa ada khusus atau apa gitu Pak yang dimiliki itu Pak? Ya mungkin ya juga buat ketentraman kota Juwana juga ya. Nomor 1 bisa memberi contoh kepada anak-anaknya yang Bupati 2 dan 3. Kalau yang nomor 2, 3 ini Pak gimana Pak? Dalam pemerintahan ini Pak sejarahnya Pak? Mungkin saya juga kurang memahami karena saya juga generasi yang sekarang ya kurang mengetahui lah kalau sejarahnya Pak ya. Ya kurang tahu, mungkin saya juga kurang modern istilahnya. 883 ini yang nomor 2 Pak. Yang nomor 3 Kiai Tumenggung Mangkudipuro III. Dari kejadian tersebut, Trijoko berharap sejarah tentang adanya Kabupaten Juwana dan kisah Bupati Juwana tidak terlupakan oleh masyarakat. Dianya juga berharap pada sejarawan bisa mempelajari tentang sejarah Kabupaten Juwana ini. Harapan saya yang muda-muda ini juga harus tahu cikal bakal leluhurnya, jangan sampai istilahnya mati obor lah ya, nggak tahu yangnya di mana, nggak tahu keluarganya di mana. Mudah-mudahan pada kalau muda dia juga tahu
sejarah dulu yang istilahnya nguri-nguri budaya, jangan sampai sejarah ini bisa dihilangkan, kalau bisa dilestarikan. Meskipun makam Bupati Juwana terletak di Desa Growong Kidul, namun sejarah kewenangannya berada di bawah pemerintah Desa Kebun Sawahan, Kecamatan Juwana. Jelaskan Pak mengenai sejarah Bupati Juwana ini Pak. Ya, nah dari Bupati Juwana, hubungan Bupati Juwana dengan pemerintahan Desa Kebun Sawahan ini sejarahnya yang saya dengar dan saya dapat dari sesepuh Desa Kebun Sawahan, bahwa Desa Kebun Sawahan ini adalah tanah pemberian ataupun hadiah dari Kanjeng Adipati Mangkubumi yang diberikan kepada seorang abdi dalem dari Kanjeng Adipati Mangkubumi ini, karena kesetiaan, ya, karena rasa cintanya terhadap beliaunya Bapak Kanjeng Adipati, sehingga Kanjeng Adipati memberikan semacam apresiasi yaitu berupa hadiah Desa Kebun Sawahan. Nah, pada saat dulu Desa Kebun Sawahan bisa dikatakan adalah tanah ataupun bumi perdikan yang dulunya tidak dikenakan pajak, karena terkait dengan aturan otonomi daerah ataupun wilayah di situ. Pada tahun 76 Desa Kebun Sawahan baru dikenakan ataupun istilahnya disamakan seperti desa-desa lain. Kepala Desa Kebun Sawahan Sugiono menerangkan jika pada tahun ini akan ada sedikit perbaikan di area makam Bupati Juwana, yakni berupa rehabilitas pagar makam. Hal ini merupakan salah satu upaya dirinya bersama anggota DPRD Kabupaten Pati sebagai generasi penerus yang tidak lupa dengan sejarah. Memang dari dulu upaya dari pemerintahan desa sebelum saya sama sekali tidak ada langkah ataupun tindakan untuk melakukan rehab. Jadi hanya cukup sebatas perawatan, kebersihan, ya, dan pengecatan makam-makam yang mungkin mau menyapu satu kali dalam setahun pada saat adanya hall Bupati Juwana. Menimbulkan niat saya selaku generasi penerus di Desa Kebun Sawahan mempunyai keinginan ingin memperbaiki ataupun merehab dari makam Bupati Juwana yang mungkin selama ini makam Bupati Juwana ini kurang diperhatikan pemerintah. Dan kemarin saya berkoordinasi dengan salah satu anggota DPRD Pati, alhamdulillah Bapak Suryanto, salah satu anggota DPRD Pati, memberikan anggaran dari APBD Kabupaten untuk bisa melakukan dan melaksanakan rehab khususnya untuk pagar makam Bupati Juwana ini. Mungkin banyak sejarah yang belum Sobat Depta ketahui, terutama sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten Pati. Agar tidak ketinggalan cerita sejarah tentu saja menarik dan mendidik, saksikan dan ikuti terus channel YouTube dan website deptamedia.com. Agus Suryanto, Depta Media melaporkan.